Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan masuk dalam siri yang baru di mana kita semua akan disuruh kembali. Mau tahu lebih lagi? Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Live Unlimited. Rasanya sudah lama nggak ketemu ya, sudah 1 minggu. Ya, jadi kita kan di Live Unlimited ini pasti masuk setiap hari, hari ini di channel ini, jam ini. Dan saya harap kita bisa ketemu setiap minggu. 1 minggu pun rasanya lama nggak ketemu ya. Oke, halo kepada semua. Kalau pertama kali ikut, nama saya Susan Hoover. Saya orang Kanada, tapi yang sudah lama banget di Indonesia ya, sampai jadi seperti orang Indonesia. Jangan percaya lagi kulit putih mata biru. Ya, ini sudah lidah, hati sudah jadi milik Indonesia. Oke, jadi kita senang sekali punya program ini Life Unlimited. Apa artinya tuh Life Unlimited? Itu artinya hidup tanpa batas. Artinya tidak ada yang batasi lagi. Kita tidak hidup oleh rasa malu, rasa takut, tapi kita mau hidup dengan percaya ya, dengan berani, dengan kuasa dari para Tuhan untuk mengalami yang terbaik-terbaik yang Dia sediakan untuk kita semua. Amin, amin. Ya, dan saya percaya kita mau lebih daripada ikut program ini saja. Karena itu kan ada di sepanjang program ini di bawah ada social media. Boleh ya ikut gabung dengan saya di YouTube. Banyak video ini di sana loh. Sama dengan TikTok, ya ada Facebook, ada IG, Instagram dan banyak yang lain-lain. Dan juga lebih penting lagi ada nomor WhatsApp. Nah, itu bukan nomor pribadi ya, tapi itu adalah nomor WhatsApp tim Life Unlimited, dan itu ada tim yang siap jawab pertanyaan atau mungkin ada permintaan doa. Nah, banyak sekali kami dapatkan adalah permintaan doa untuk mereka yang sakit, dan senang banyak sekali kesaksian kesembuhan yang didapatkan setiap bulan ya, laporan-laporan yang masuk. Ada juga yang lain, contohnya hari ini saya ada baca ada seorang bapak dari Bekasi. Kemarin dia minta didoakan supaya rumahnya laku terjual karena perlu digunakan untuk menutupi hutang-hutang. Nah, setelah didoakan ini baru 4 hari kemudian dia beri kabar kalau rumahnya sudah laku dan sudah bisa menolong pembayaran hutang. Contohnya hanya dalam beberapa hari saja kondisinya bisa berubah dan ada jawaban doa ya. Jadi jangan malu-malu, nanti setelah program ini selesai untuk hubungi kami, tim kami Life Unlimited ada yang siap-siap untuk berdoa dan percaya bersama dengan pemirsa Life Unlimited. Yes. Dan hari ini seperti saya janjikan tadi, kita mau masuk dalam siri yang baru, topik yang baru. Pemirsa yang setia pasti ingin tahu ya, series apa lagi. Nah, saya sangat terinspirasi untuk membuka satu siri yang bernamanya Kembali. Oke, nah hari ini kita akan mulai dengan dekat kembali. Dan saya mau satu siri ini yang akan mungkin bawa kita dalam beberapa bulan ke depan untuk kita bisa kembali. Mungkin ada yang sudah pernah merasa dekat, sudah rasa jauh dekat kembali. Mungkin ada yang sudah gak semangat lagi, semangat kembali. Ya kan? Jadi mungkin ada yang sudah merasa kehilangan sesuatu untuk merasa pulih kembali ya. Jadi ini saya dapat tema ini kemarin waktu berdoa dan merasa seperti mungkin pesan yang dibawa kepada banyak orang. Nah, siapapun hari ini yang merasa seperti agak jauh dari para Tuhan, program hari ini untukmu. Kita akan dekat kembali. Nah, di mana saya dapat inspirasi ini? Sebenarnya saya dapat inspirasi dari ada lagu-lagu baru yang keluar kemarin. Dan itu banyak, ada nyanyian tentang itu namanya homecoming. Untuk kita seperti terima kembali. Orang yang sudah pernah jauh atau apa, kita terima kembali semua orang yang belum pernah percaya.
terima, terima, terima. Nah, itu kan membuat inspirasi bagi saya, di mana saya harap dalam beberapa bulan ke depan ini, kita akan dengar banyak kesaksian. Orang yang mungkin untuk pertama kali melalui program ini akan percaya kepada Yesus. Atau harapan saya juga melalui episode-episode ini, kita yang mungkin merasa agak jauh atau sesuatu terjadi, akan dekat kembali, akan seperti pulang kembali. Jadi sebelum kita lanjut lagi, saya mau masuk dalam satu lagu. Ini berkata terus-menerus, welcome home, welcome home. Dan menjadi inspirasi untuk program kita hari ini. Welcome home itu apa? Itu selamat pulang kembali. Nah, sebentar lagi kita akan bahas mungkin satu kisah yang paling terkenal yang Yesus ceritakan, di mana dia ceritakan anak yang hilang. Nah, anak itu yang hilang, yang lari daripada rumah Bapa, yang melakukan banyak kesalahan, jatuh dalam kondisi yang jauh daripada yang dahulunya. Tetapi saat dia pulang, dia diterima selamat pulang kembali. Itu diterima dengan sukacita, diterima dengan peluk-pelukan. Jadi saya mau sebelum kita lanjut dalam program ini, mari kita masuk lebih dahulu dengan satu pujian ini. Dalam bahasa Inggris, tapi dikatakan terus, welcome home, welcome home. Merasa itu sambutan bagimu. Tidak nonton program hari ini dengan sebagai kebetulan. No. Saya percaya yang menonton saya hari ini gak kebetulan. Tapi Tuhan sendiri mau katakan kepadamu, selamat pulang kembali. Selamat pulang kembali. Kembali kepadanya. Mari kita masuk dengan lagu Ring and Robe, Welcome Home. Hands on you. Say welcome home. If you're broken and tired, come on home. The Lord is waiting with open arms. The Lord is waiting with open arms. His love is sufficient. That means it's enough. His love is sufficient. That means it's enough. Just keep on running. Just keep on coming. Just keep on running. The Father's arms are open. The Father's arms are open. Keep on running. 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 Keep on There's a ring and a robe. There's a ring and a robe. Just keep on coming. Just keep on running. There's a ring and a robe. There's a ring and a robe. Don't get weary in well-doing, for in due season you will reap. You can give up. You can give in. You stay right there. Now come on in. Welcome home. Come on, lift it up. Say welcome home. Oh, we're excited. We're excited. Can you hear the church? Can you hear the church? Come on in. Come on in. Say welcome home. Ya amin, sekalipun tidak mengerti semuanya, saya percaya paling tidak bisa dapat welcome home itu ya. Selamat pulang kembali dan bisa merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Seperti disambut dengan sukacita seperti itu. Nah, kalau kita masuk seperti saya katakan, ini semuanya mungkin ada inspirasi ya dari kisah anak yang hilang. Nah, kalau ada yang tahu, kisah anak yang hilang itu menggambarkan Allah Bapa sebagai Bapa dalam kisahnya dan kita semua sebagai anak-anaknya. Nah, ada anak yang paling bungsu kan berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku mau terima warisan sekarang ini." Nah, itu sebenarnya sesuatu yang sangat sakit di hati ya. Bayangkan warisan itu sesuatu yang seharusnya biasanya saat kita sudah meninggal dunia, saat orang tua tidak ada lagi, baru itu diwariskan, diberikan kepada anaknya. Nah, bayangkan kalau ada anak yang tidak sabar orang tuanya meninggal, gak sabar, gak mau dirimu masih ada di dunia ini. Yang penting daripadamu
hanya uangmu saja. Wah, betapa sakit untuk seorang bapak mendengar seperti itu. Tapi bapak ini kasih saja bagian warisan kepada anak yang bungsu ini, dan bungsu ini tidak tetap di rumah, lari jauh ke bangsa yang lain dan menghabiskan uang dengan yang tidak baik. Cepat-cepat habiskan warisan dengan tidak berhikmat. Sampai akhirnya begitu miskin, harus memelihara binatang, harus memelihara yang jorok, sampai rindu makan makanan-makanan sisa daripada binatang. Karena begitu lapar. Nah, itu kisahnya, kita tahu kondisinya jatuh begitu jauh seperti itu dari para bapak. Tapi dalam ayat 17, ini adalah di mana kita mungkin mulai baca. Berkata, lalu ini anak ini, dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upaan di bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upaan Bapa. Nah, jadi ini kan adalah anak ini merasa dia mau kembali ke rumah Bapa, tapi dia tidak yakin diterima sebagai anak. Dia berpikir begitu jauh, tidak pernah akan dekat kembali seperti Bapa dan anak. Jadi dia minta mau jadi saja seorang pelayan, orang yang kerja di rumah Bapa, tidak kembali lagi ke posisi anak. Jadi berkata ayat 20, maka dia bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Nah, ini yang saya mau kita menyadari. Bapak itu tidak pernah lupakan anaknya. Anaknya menyakiti hati dengan luar biasa. Anaknya pun gak peduli lagi bapak. Anaknya pergi lakukan kesalahan demi kesalahan. Tidak berhikmat, kebencian terhadap bapaknya. Tapi bapak tidak pernah membalas seperti anak. Nah, ingat, gambaran Bapa ini adalah gambaran Bapa, Allah Bapa kita. Bagaimana dia memperlakukan kita. Dan berkata di sini bahwa Bapa itu melihat dari jauh. Bapa itu melihat dari jauh. Berarti dia sedang mencari anaknya. Dia bukan duduk di rumah santai-santai dengan anak-anak yang lain yang ada dan merasa oke, cuman ketinggalan satu orang aja, nggak masalah. Tapi dia lihat dari jauh dan berkata hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, saya mau katakan kepada pemirsa hari ini, mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin kita merasa sudah melakukan banyak, sudah lari, sudah pernah ada waktu tidak peduli Tuhan atau apapun yang terjadi. Tapi Anda masih dekat ke hati Bapa. Kita mungkin jauh, tapi menurut Tuhan kita masih dekat. Maksudnya kita masih ada di dalam hatinya Tuhan. Dan kalau kita pernah percaya kepada Yesus, sebenarnya dia masih ada di dalam hati kita. Itu hanya mungkin perasaan yang jauh. Nah, anak ini merasa jauhnya dengan tidak pernah bisa dekat kembali menjadi anak. Dia merasa hanya mungkin bisa kembali dekat dengan satu rumah, tapi sebagai posisinya yang jauh, bukan hubungan anak dan bapa. Tapi itu tidak benar. Bapa ini masih melihat sebagai anak. Dia lari dari jauh, merangkul dan peluk, mencium. Nah, itu bukan dia akan lakukan untuk orang yang kerja di rumah. Ini hanya yang dia lakukan untuk anak. Artinya posisi menurut Bapa masih dekat, masih satu, masih bisa begitu dekat kepadanya. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi itu mungkin perasaanmu jauh daripada Tuhan. Mungkin takut Tuhan itu marah-marah kepadamu. Tapi kebenaran berkata apa? Bahwa sebenarnya Anda masih dekat ke hati Bapa. Masih ada di dalam hati Bapa. Dia masih mencarimu. Dia masih menunggumu. Dia masih mau. Dan berkata di sini bahwa ayah itu pun berlari kepada anaknya. Itu sangat luar biasa kepada saya bahwa Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, kita lakukan sesuatu. Tuhan tidak pernah minta kalau kita sudah ambil 1000 langkah. Seperti anak ini, sudah ambil seperti 1000 langkah pergi, menyakiti, lakukan banyak hal kesalahan. Hanya 1 langkah untuk kembali kepada Bapa. Bersadarkan, sadari diri.
Sadari diri bahwa aku sudah salah, aku mau pulang ke rumah Bapa. Dan seperti itu saja sudah kembali. Bapa itu lari merangkul dia. Dia tidak paksakan jauh-jauh datang. Ya, jadi mungkin kita sudah lakukan banyak hal yang kita tahu menyakiti hati Tuhan. Tapi yang luar biasa, dengan satu langkah, dengan hati berubah, bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan. Saat hati mau kembali kepada Tuhan, Tuhan jumpamu di posisimu. Tuhan jumpamu, lari kepadamu, jumpa denganmu. Ya, seperti ini saja saya ingatkan di Indonesia. Saya sukakan jalan-jalan di hutan atau mengalami banyak hal. Kalau di Sumatera kan kami ada Bukit Lawang kan, itu tempat untuk melihat orang hutan. Nah, saya sudah berapa kali ke sana. Nah, biasanya itu hikingnya itu jalan kaki 1 hari. Nah, itu bisa jauh-jauh sekali. Saya ingat terakhir saya pergi dengan suami saya. Kami jalan kaki ya sepanjang hari sampai kaki suami saya sakit karena berjam-jam. Nah, sudah sampai kita selesai untuk yang 1 hari itu, nah pikir sudah harus kembali. Nah, ini sudah berapa kilometer kan? Dari pagi sampai sore sudah jalan kaki dan semakin jauh dari tempat awal. Jadi suami saya bilang, gimana pulangnya? Kita sudah begitu jauh, gimana pulangnya? Aku nggak sanggup. Kembali lagi lewat bukit-bukit. Kembali lagi lewat itu semua. Nah, tapi ternyata ada cara lain. Ada mereka punya, itu kita bisa lewat sungai. Dan begitu cepat, sampai kepada tempat di mana kita mulai. Wah, luar biasa. Nah, saya merasa seperti itu. Kita mungkin lakukan banyak sekali hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita merasa begitu jauh daripada Dia. Tapi saat kita buat keputusan, mau kembali kepada Tuhan. Seperti dengan begitu disingkatkan waktu, dengan tidak banyak langkah, langsung berdamaikan. Langsung Tuhan jumpa kita di mana kita berada. Dia tidak buat kita susah-susah, lama-lama panjang harus kembali dari jalan satu itu. Dia langsung jumpa dengan kita. Wah, betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Jadi kalau kita belajar hari ini, yang pertama, Anda masih dekat kepada hati Bapa. Yang kedua itu, kembalilah, Bapa menunggumu. Nah, di sini kita lihat di kisah ini, Bapa ini menunggu anaknya pulang kembali. Bahkan dikatakan seperti ini, Bapa itu lari. Kita baca di ayat 20. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Nah, ayah tidak izinkan anak ini pun katakan. Kan dia sudah siapkan perkataan. Aku tidak akan layak sebagai anak. Aku bekerja saja sebagai seorang pelayan di rumah Bapa. Tapi Bapaknya tidak mengizinkan. Bapa itu menunggu dia kembali sebagai anak kembali. Sampai dikatakan, tapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, kaskanlah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian itu ya kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada anaknya. Ya, diteruskan dan dia ambil seperti bersiapkan pesta dengan sukacita. Dia berkata apa ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, lihat ini, kembali. Hai, saya mau katakan kepada pemirsa Life Unlimited, kita masuk tema untuk beberapa bulan ini, kembali. Hai, alo yang merasa mati selama ini, hidup kembali. Yang merasa selama ini hilang, didapat kembali. Bapa menunggumu. Jangan merasa tidak boleh kembali. Anak ini datang dengan dia siap dihukum, dia siap terima hanya posisi hamba, tapi ternyata saat kembali Bapaknya menunggu dan dia terima posisi anak kembali. Itu anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang besar bagi kita hari ini. Betapa dia baik kepada kita. Jangan takut lagi, tapi kembalilah kepada Tuhan. Nah, kenapa kita begitu yakin untuk kembali kepada Tuhan? Kenapa kita bisa yakin untuk diterima kembali? Itu kenapa kita bisa dekat kepada Tuhan. Dekat kembali. Sebenarnya saya pun mau ingatkan kita. Kalau kita sudah pernah percaya kepada Yesus dan hadiratnya ada di dalam kita, kita bukan merasa jauh, padahal tidak jauh. Kita tetap dekat. Ya, kita tetap kepada hati Bapa, dan dia pun hadiratnya pun tetap dekat kepada kita. Mungkin hanya perasaan itu jauh.
Tapi saat kita berseru, saat kita bicara kepadanya, sebenarnya dia selalu dengar, siap. Dia menunggu kita. Dia menunggu setiap kata yang keluar daripada kita. Dia menunggu saatnya kita mau menyadari dan kita mau kembali kepada kasih-Nya. Dia menunggu kita dengan apa? Bukan dengan tangan siap memukul kita. Tapi dia siap dengan tangan terbuka untuk memeluk, merangkul, mencium-cium kita. Oh, betapa saya rindu pemirsa bisa merasakan kasih sayang Bapa seperti itu saat ini, dimanapun berada, nonton di rumah masing-masing, bisa merasa bahwa Tuhan datangimu saat ini, menerima kehadiranmu, menerima dirimu, dengan merangkulmu, dengan menciummu, dengan menunjukkan kasih sayang, dan berkata kepada kita menerima posisi terbaik, diterima sebagai anak. Soalnya berkata dalam firman Tuhan itu ya, bahwa anak itu tetap anak itu di rumah selama-lamanya. Mungkin anak pergi, tapi saat kembali, tetap anak kembali. Wow, kabar yang luar biasa bagi kita semua. Dan memang pintu yang terbuka bagi kita, menerima tempat di rumah Bapa, itu selalu terbuka bagi kita. Kita akan masuk, ini dalam firman Tuhan, bagaimana kita dekat. Saya mau kasih poin yang ketiga hari ini bahwa kita sudah dekat oleh darah Yesus. Kenapa kita bisa memiliki kembali dan posisi kembali sebagai anak, hidup kembali, didapat kembali. Kenapa itu langsung semua bisa terjadi tanpa anak ini bayar sesuatu yang tinggi, tidak harus mulai kembali dari posisi pelayan. Itu semuanya karena apa yang Yesus lakukan. Karena korban Yesus bagi kita yang menghapuskan dosa kita, yang menyucikan kita. Dengan darahnya dicurahkan bagi kita. Dia sudah bayar harganya tinggi-tinggi. Supaya kita semua dilayakkan disebut anak. Anak yang hilang ini merasa nggak layak lagi anak. Tapi mungkin kita sering pun merasa seperti itu. Tidak layak lagi dipanggil anak Allah. Tapi kita bersyukur itu semuanya kenapa kita bisa dilayakkan. Itu dari darah Yesus. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artinya penuh keberanian masuk ke dalam hadirat Allah. Karena dia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dia sudah buka pintu. Dia sudah buka jalan. Yesus sudah buka. Bukan rumah kepada Bapa tertutup. Kita dikeluarkan gak boleh pernah masuk kembali. Kita tidak boleh kembali. Hati Bapa terbuka. Pintu terbuka. Jalan terbuka. Terbuka kepada hadiratnya. Dia panggil kita kembali. Nah, kalau kita bicarakan pintu yang terbuka, mungkin bisa ikut saya ke tempat namanya Pulau Patmos, di mana saya ada rekam video singkat dengan pesan spesial bagi kita hari ini. Di dalam kitab Wahyu dalam pasal yang ketiga cerita tentang pintu yang terbuka. Nah, saya berdiri di sini di Pulau Patmos di depan pintu gua yang menunjukkan tempat di mana Rasul Yohanes menerima pewahyuan yang dituliskan dalam kitab Wahyu itu. Nah, dia cerita di dalam kitab Wahyu kepada satu gereja tentang Tuhan berbicara tentang dia membuka pintu. Nah, kalau ada pintu yang terbuka tidak dapat ditutup. Nah, kalau pintu yang tertutup tidak dapat dibuka. Nah, ini sangat menarik sekali. Bahkan dia cerita siapa yang pegang kuncinya Daud. Nah, apa itu kuncinya Daud? Karena Daud pernah berkata seperti ini. Bahwa diberkatilah, syukurlah kalau ada orangnya di mana Tuhan tidak ingat lagi kesalahan dosanya. Daud banyak bernubuat tentang betapa indahnya kalau ada orang juru selamat. Kalau ada orang yang bisa mengenal Tuhan begitu dekatnya. Nah, itu sesuatu yang sudah terjadi bagi kita. Di mana Yesus sudah datang menjadi juru selamat bagi kita. Dan siapapun yang memiliki Yesus, memiliki keselamatan yang pasti, memiliki Roh Kudus, memiliki pengampunan dosa dan semua yang lain-lain. Nah, kita bisa menikmati hari ini apa yang dulu Daud tidak bisa nikmati. Dan sangat luar biasa kalau kita memiliki Yesus, makanya pintu surga terbuka bagi kita. Dan tidak ada siapapun yang bisa menutupinya. Tuhan berkata kepada gerejanya, dia sudah buka pintu di depan mereka. Nah, betul juga bagi kita hari ini. Tuhan sudah buka pintu bagi dia di dalam Yesus. Yesus sendiri berkata, aku adalah jalan, aku adalah pintu. Dia pernah berkata seperti ini, ya, yang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Jadi artinya kalau kita memiliki Yesus hari ini, kita sudah memiliki pintu yang terbuka yang tidak akan tertutup lagi bagi kita. Kita boleh datang kepada Allah Bapa bersama dan melalui
Yesus. Ya amin, pintu yang sudah dibukakan Tuhan tidak dapat ditutup siapapun. Nah kalau Tuhan sudah buka jalan, sudah buka pintu bagi kita melalui apa yang Yesus lakukan, pintu itu tetap terbuka. Hai pemirsa Life Unlimited, kembalilah. Perkata yang kita baca tadi, berkata apa? Dengan penuh keberanian, dapat masuk kembali. Ya, kita sangat bersyukur itu semuanya oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Wow, apa yang dia lakukan, perubahannya dia lakukan kepada kita ajaib dan luar biasa. Saya mau akhiri hari ini dengan satu ayat, boleh kita pegang penuh keyakinan ayat ini. Berkata dalam Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang, bukan nanti-nanti. Tetapi sekarang, but now. Semua katakan bahasa Inggris, but now ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini keyakinan saya hari ini untuk semua pemirsa Life Unlimited yang dulu merasa jauh. Berkata kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Yesus. Oleh Yesus menjadi korban. Dia yang menyucikan kita semua daripada setiap dosa, setiap kesalahan, membuat kita layak kembali. Jadi saat kita kembali kepada Tuhan, kita diterima langsung sebagai anak-anaknya Tuhan, dekat kepada Dia. Dia seperti Bapa yang apa? Selalu punya kita dekat kepada hatinya. Menunggu kita, bukan untuk memukul, tapi untuk memeluk, untuk mencium, terima kita sebagai anak. Bagaimana ini semuanya bisa terjadi? Kita menjadi dekat oleh korban Yesus, oleh darah Yesus. Itu yang melayakkan kita, membuat kita boleh masuk kembali. Pemirsa, Life Unlimited, pintu terbuka bagimu hari ini. Kembalilah. Mungkin yang merasa jauh sekali daripada Tuhan, sudah dekat oleh darah Yesus, sudah dekat. Inilah harinya kembali. Dekat kembali kepada Tuhan. Amin. Kalau ada yang mau ikut doa saya hari ini untuk dekat kembali kepada Tuhan, boleh ikuti saya dalam doa ini. Yesus, terima kasih karena oleh korbanmu, oleh salibmu, dosaku diampuni. Saya dibenarkan dan layak dipanggil anak Allah. Terima kasih Yesus, kasih-Mu begitu besar, sampai Engkau memberikan diriku, posisimu, anak yang dikasihi oleh Bapa. Saya bersyukur saat ini, saya boleh tinggalkan semua yang lama. Kesalahanku sudah diampuni, dan saya terima kesempatan yang baru. Saat ini saya merasakan kasih Bapa yang menerima kembali kehadiranku dengan sukacita, dengan pelukan dan cium-cium. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan aku. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada yang ikut doa dengan saya hari ini, boleh segera hubungi tim kami. Kami juga mau seperti Bapa di dalam kisah anak yang hilang ini. Dan bersukaria, bersukacita denganmu. Dan saya pun Susan Huber mengucapkan, welcome home. Selamat pulang kembali. Kembali. Kami menerima kehadiranmu. Kami terima dirimu kembali dengan sukacita. Sampai kita jumpa lagi dalam program Life Unlimited minggu depan. Saya Susan Huber mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.